Haleluya, shalom semua. Shalom Bapak Ibu Yusuf. Berapa banyak saudara yang hari ini hadir di tempat ini dengan hati yang bersuka cita. Di tempat ini bisa lambaikan tangan saudara. Bolehkah sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Minggu ini adalah minggu penutupan untuk subtema dari gereja kita di bulan ini adalah Heart of Serving. Hati yang melayani. Kita telah mendengarkan rangkaian khotbah dari minggu pertama yang berbicara terus mengenai apa itu pelayanan, apa itu melayani Tuhan, dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang percaya melayani Tuhan. Amin. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita, ada sebuah kisah perjalanan hidup. Ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara, dari seorang yang bernama Mariana Rungkat. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengarnya sekitar 2-3 tahun yang lalu, dari seorang ibu rumah tangga yang memberikan dirinya melayani, bahkan dia tidak punya jabatan sebagai pendeta. Seorang ibu rumah tangga yang dijamah oleh Tuhan, yang hatinya begitu meluap-luap akan mengasihi Tuhan, lalu dia melayani Tuhan. Dia melayani dengan seluruh apa yang dia bisa. Mulai dari pelayanan yang kalau dalam bahasa manusia itu pelayanan yang di bawah gitu ya. Saya nggak tahu apa. Karena saya kurang begitu tahu cerita detailnya, saya beberapa cuma dengar cerita karena kebetulan Ibu Mariana ini teman baik dari dosen saya di sekolah teologi. Jadi saya sempat tanya-tanya cerita tentang bagaimana keadaan Bu Mariana. Nah, ketika dia berjalan lalu dalam pelayanannya dia begitu bahagia, keluarganya diberkati oleh Tuhan, dikaruniai 2 orang anak yang saat itu sudah menginjak usia remaja, lalu tanpa diduga-duga seperti halilintar di siang bolong, saudara ya. Ibu Mariana ini tiba-tiba sakit dan divonis terkena sakit leukemia. Tapi yang luar biasa adalah ketika dia tahu bahwa dirinya sakit leukemia, dia tidak berhenti melayani, tapi justru dia memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang perjalanan imannya ketika dia berjumpa dengan Tuhan, menerima Tuhan, sampai dia melayani Tuhan. Dia tuangkan dalam bukunya. Dia harus mengalami beberapa kali perawatan, dan singkat cerita dalam situasi yang sangat kritis, Ibu Mariana ini tetap masih bisa melayani Tuhan dengan cara dia telepon, dia tanya kabar temannya, dia mendoakan, dia yang melayani Bapak Ibu Saudara. Saya dapat cerita dari dosen saya yang adalah sahabat karibnya, itu sempat ketika kondisinya agak membaik, itu sempat pelayanan di gereja dari dosen saya ini gitu. Dalam kondisi yang mengidap sakit leukemia. Singkat cerita memang Tuhan berkehendak lain. Tuhan memanggil pulang Ibu Mariana, dan selesailah buku yang ditulis oleh beliau dengan judul Iman di Atas Garis. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu, Bapak Ibu Saudara bisa cari. Pelayanan itu tidak selalu bicara tentang situasi yang baik saja dalam hidup kita. Banyak orang yang melayani Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara semua untuk kita beranjak menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa secara iman dan kerohanian kita. Yang mau bisa lambaikan tangan saudara. Siapa yang mau dewasa di dalam Tuhan? Untuk menjadi dewasa itu kita harus tahu dan kita harus melihat tentang realita-realita yang terjadi di dalam kehidupan kita, meskipun kita telah ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nanti kita akan lihat melayani Tuhan itu apa yang kita lakukan yang disebut melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih mengikuti khotbah saya di beberapa bulan yang lalu dengan judul Servant of God. Di sana saya men-sharingkan banyak tentang firman Tuhan, bagaimana landasan seseorang melayani Tuhan dan mengapa dia melayani. Dan apa yang menjadi bahan bakar dari seseorang itu bisa melayani Tuhan dengan demikian rupa. Ya, saudara bisa cari di YouTube GMS Surabaya. Ya. Nah, hari ini saya mau membawa saudara semua untuk setingkat lebih naik, bahwa ketika kita melayani, itu tidak berarti bahwa kalau saya melayani supaya saya diberkati Tuhan. Kalau saya melayani supaya seluruh doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kisah yang baru saya ceritakan tadi adalah seorang ibu rumah tangga yang berjumpa dengan Tuhan lalu menjadi percaya, menjadi anak Tuhan dan memberikan diri melayani Tuhan. Ternyata menurut kacamata dunia, toh berakhir juga meninggal. Apa arti pelayanannya?
Mari kita buka terlebih dahulu firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini saya beri judul Live to serve or serve to live. Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup. Ibu Mariana yang berakhir pulang ke pangkuan Bapa di sorga, apakah dia hidupnya untuk melayani ataukah dia melayani untuk hidup? 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ialah membuat kami, ialah itu maksudnya Allah, Tuhan, membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Sekali lagi saya bacakan buat Anda semua. Ialah membuat kami juga sanggup, katakan sanggup. Sekali lagi saya sanggup. Menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Katakan roh menghidupkan. Surat 2 Korintus ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Saya sedikit memberikan gambaran tentang latar belakang dari surat ini ketika ditulis. Bahwa di jemaat Korintus saat itu terjadi begitu banyak polemik yang berkaitan dengan kehidupan keseharian dan juga termasuk pelayanan. Jadi kalau bisa dibayangkan kondisi saat itu sebenarnya nggak terlalu jauh beda dengan kondisi-kondisi yang kita jalani dan yang kita alami hari-hari ini. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam pelayanan. Banyak orang yang bersemangat, banyak orang yang hatinya berkobar-kobar untuk memberikan diri dalam pelayanan. Hari-hari itu di kota Korintus. Mereka semua terlibat begitu rupa di dalam sebuah pelayanan gereja. Melayani ini, melayani itu, melayani ini. Banyak orang terlibat pelayanan. Lalu oleh karena begitu hebatnya kegerakan pelayanan ini, terjadilah mulai yang namanya polemik di dalamnya. Satu dengan yang lain mulai merasa saingan dalam tanda kutip. Satu dengan yang lainnya mulai merasa nggak cocok dengan yang ini tapi lebih cocok dengan yang ini. Nggak cocok dengan yang itu tapi cocok dengan yang ini. Pokoknya begitu saudara. Ya, rumit di dalamnya. Sampai suatu kali Paulus pun juga termasuk orang-orang yang tidak luput dari hitungan dari jemaat Korintus yang berkata bahwa kamu ini melayani jangan-jangan cuma cari nama semata. Kamu ini melayani cuma cari poin gitu. Cari nilai untuk kamu sendiri Paulus. Nah supaya Bapak Ibu Saudara tahu, saya ingin mengajak Saudara membaca. Tadi kita baca di 2 Korintus pasal 3 ya, tapi ayat yang ke-6. Coba kita baca ayat yang pertama. Di situ 2 Korintus 3 ayat yang pertama dan yang kedua, di situ Paulus ngomong begini. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Paulus langsung kasih jawaban kepada jemaat Korintus yang mengatakan kalau pelayanannya itu hanya cari nama, cari popularitas. Dia ngomong gini, adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dari hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dengan kata lain ternyata kondisi jemaat Korintus hari itu sangat kacau saudara di dalam dunia pelayanan. Ternyata ada banyak orang yang masuk terjun dalam dunia pelayanan tetapi tidak dengan maksud sesungguhnya yang adalah memberikan pelayanannya untuk Tuhan. Ada maksud-maksud pribadi yang tercampur di dalamnya sehingga terjadi banyak polemik. Tapi ayat yang kedua Paulus ngomong begini, bagus sekali. Ngomong soal pujian, bukan untuk aku kok. Itu bahasanya Paulus. Mau tahu nilai pujiannya itu lari kemana? Ke kamu semua ini loh. Bahwa apa yang aku lakukan, apa yang dilakukan oleh para rasul yang lain, itu ada di diri Anda semua itu yang menjadi sebuah suratan yang terbuka. Dari ayat ini ketika saya pelajari lebih dalam, saya baca semuanya, saya memahami begini. Ternyata ketika kita melayani Tuhan, kalau selama ini kita punya definisi bahwa melayani Tuhan, itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan secara langsung. Misal, memimpin pujian, singer, pemain musik, pendoa mungkin. Atau yang hari ini semua teman-teman kita yang melayani di gereja. Lighting, multimedia, para ushers yang menyambut saudara semua ketika datang ke gereja ini.
Pelayanan-pelayanan demikian mungkin selama ini kita punya definisi bahwa inilah yang namanya melayani. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu langsung untuk Tuhan. Ternyata setelah saya baca demikian rupa, tidak hanya sebatas itu. Dan tidak hanya sedangkal itu, saudara. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan untuk sesama kita, ketika kita memberi nilai kepada hidup mereka, ketika kita sharing firman Tuhan kepada dia, ketika kita share kehidupan kita sehari-hari kepada dia sebagai seorang anak Tuhan. Lalu teman kita nih yang terima apa yang kita lakukan, mungkin doa kita, mungkin arahan-arahan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dia menjadi seorang yang bertumbuh kerohaniannya, menjadi orang yang mengerti, menjadi hidupnya lebih baik. Sebenarnya semua yang dilakukan itu, semuanya kreditnya larinya kepada Tuhan. Tahukah saudara, mungkin Bapak Ibu saudara tidak bisa melakukan lebih. Mungkin saudara hanya punya mobil yang kalau berangkat ke gereja, ini mungkin kalau dalam kondisi bukan pandemi saudara ya. Kalau pandemi kita memang harus lebih berhati-hati. Mungkin kalau berangkat ke gereja mobilnya kosong, cuma berisi saudara dan suami atau istri cuma 2 orang. Lalu saudara mungkin hanya bisa memberi tumpangan, ngajak beberapa teman atau kerabat yang lain. Ayo kalau mau ke gereja, kalau mau barengan, numpang sekalian di mobilku. Mungkin yang saudara lakukan hanya cuma itu. Tapi tahukah saudara, apa yang saudara buat, apa yang saudara lakukan, itu juga yang disebut sebagai pelayanan. Mungkin ada orang-orang yang gak bisa, saya tahu bahwa bulan ini kita buka pendaftaran Servolution. Saya juga tidak melemahkan pendaftaran Servolution. Saya ingin mengajak setiap Anda semua, kalau saudara ingin melayani Tuhan, saudara silakan daftar. Ada banyak bidang yang saudara mungkin mikir, wah gak cocok, saya bisanya apa? Gak usah peduli, asal saudara punya hasrat kerinduan ingin melayani, datang saja. Nanti saudara bisa diaturkan melayani di bidang yang apa. Saya tidak berusaha melemahkan pendaftaran Servolution, tapi saya mau ngomong begini. Mungkin ada sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa daftar Servolution mungkin karena bingung soal waktu lah, bingung soal nanti kalau prepare-nya mau melayani bagaimana dan bla 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 segala macam. Tapi mungkin saudara di rumah, saudara dedikasikan waktu saudara dalam 1 hari mungkin hanya 1 jam gitu. Secara khusus berdoa. Mendoakan semua para pelayan Tuhan yang melayani setiap hari Minggu misalkan. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada gerakan doa. Kita mendoakan para pemimpin dari gereja ini. Mungkin saudara cuma punya waktu 1 jam setiap hari atau bahkan setengah jam. Tapi saudara siapkan khusus. Siapkan benar-benar saudara berdoa sungguh-sungguh untuk pemimpin-pemimpin gereja. Saudara doakan sungguh-sungguh untuk seluruh para pelayan Tuhan. Saudara doakan sungguh-sungguh untuk setiap jemaat gereja Mawar Sinar Surabaya. Saudara doakan sungguh-sungguh setiap pekerjaan, setiap keluarga, kesehatan, semuanya saudara lakukan. Meskipun nama saudara tidak dicatat di dalam volunteer gereja Mawar Sinar saudara, tapi nama saudara dicatat di buku kerajaan surga sebagai para pelayan kerajaan Tuhan. Pelayanan begitu luas. Di khotbah saya yang lalu, kalau saudara nanti mau mengikuti, saya menjelaskan ada pelayanan di dalam gedung gereja, ada pelayanan di luar gedung gereja. Saudara bisa lihat. Itu sebabnya firman Tuhan sangat cocok sekali di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, itu ngomong tentang apa? Hubungan relasi, tentang suami dengan istri, orang tua dengan anak, pimpinan dan bawahan. Ayatnya ngomong tentang itu. Baru di ayat yang bawahnya dikatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya apapun yang kita perbuat, saudara dan saya harus tahu, saudara dan saya harus yakin bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang memancarkan sinar kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang gelap. Maka setiap orang yang mendapat pancaran sinar dari hidup kita, dialah hasil pelayananmu yang akan tetap dicatat di sorga sebagai pelayanan Anda dan sebagai pelayanan saya. Amin. Nah hari ini kita semua jadi tahu ya, pelayanan tidak hanya yang ada di depan panggung, bahkan ada banyak begitu rupa pelayanan. Tapi tetap saya mau mendorong saudara, kalau saudara mau melayani, mendaftar sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja ini, silakan saudara. Mungkin sepertinya minggu lalu terakhir ya, kalau nggak salah ya, servo ya. Tapi kalau hari ini, Bapak Ibu Saudara, ketika firman ini dibagikan dan Roh Kudus mengetuk hati saudara, dan saudara mau melayani, mau mendaftar, saudara silakan daftar. Saya rasa masih bisa diterima oleh panitia. Silakan daftar.
Tapi kalau sampai ada yang tidak bisa masuk di rel yang ini, rel yang servolution, saya mau berkata begini, jangan berkecil hati, Bapak Ibu Saudara. Masih ada banyak hal yang saudara bisa lakukan lewat hidup saudara, yang itu juga dicatat sebagai pelayanan saudara di hadapan Tuhan. Amin. Siapa yang mau melayani Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Siapa yang siap melayani Tuhan bisa tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Orang tertentu mungkin melayani dengan cara memberikan persembahannya. Karena dia mungkin tidak punya waktu yang khusus untuk melayani dalam area yang lain. Suatu kali ada seorang perwira datang. Bukan datang sih, dia memohon kesembuhan untuk hambanya. Dia mohon doa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya. Lalu ada perwira ini begitu bijaksana hidupnya. Dia seorang perwira Romawi, dia bukan orang Yahudi. Dia orang Roma. Yang notabene hari itu adalah harusnya Roma itu penjajah dari bangsa Yahudi. Levelnya lebih atas, kira-kira begitu saudara. Tapi dia bijaksana, dia tidak mau, dia merasa diri tidak layak untuk datang dan ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Dia bicara kepada orang-orang yang ada di lingkaran dari Tuhan Yesus. Dia ngomong tolong supaya dibantu. Supaya Tuhan Yesus berdoa untuk menyembuhkan hambaku. Saudara tahu cerita itu? Kemudian Tuhan Yesus ngomong begini. Karena aku melihat imanmu. Kan perwiranya kan ngomong gini. Tidak perlu Tuhan yang langsung datang. Suruh saja, pasti hambaku akan sembuh. Suruh saja utusanmu, pasti hambaku akan sembuh. Gitu. Lalu Tuhan kan ngomong gini. Melihat imanmu ini, maka terimalah kesembuhan untuk hambamu. Gitu. Karena aku seorang atasan, kata perwira itu. Aku pun punya bawahan. Kalau aku mau suruh bawahanku, dia akan melakukan apa yang aku katakan. Maka Tuhan Yesus gak usah susah-susah. Suruh saja utusan Tuhan untuk menyembuhkan hambaku. Kira-kira ceritanya begitu. Masih ingat saudara? Yang menarik begini ketika saya baca. Orang-orang yang ada di lingkaran Tuhan Yesus itu, ketika dia menerima permohonan dari seorang perwira ini untuk mendoakan, supaya Tuhan Yesus mendoakan hambanya. Orang-orang di sekitar itu lalu datang ke Tuhan Yesus ngomong gini. Ini bahasa sehari-harinya ya. Tuhan Yesus, tolonglah doakan supaya hambanya disembuhkan. Kamu tahu Tuhan? Ya, kira-kira ya kalau bahasanya gitu ya. Kamu tahu Tuhan? Dia ini seorang yang saleh. Dia ini terlibat di dalam pembangunan bait suci supaya kita semua tetap dapat beribadah kepada Allah. Perhatikan saudara. Seorang Romawi bukan seorang Yahudi, tapi yang hatinya percaya kepada Tuhan, mungkin dia hari itu tidak bisa melayani kalau dia masuk ke sinagoga hari itu, ke bait Allah lalu dia melayani, mungkin bisa jadi ditolak karena tradisi orang Yahudi. Di luar orang Yahudi, di luar yang berdarah Yahudi mungkin dia tidak boleh melayani. Keterbatasan dia untuk melayani tidak berarti dia berhenti untuk tidak bisa berbuat sesuatu. Dia melakukan dari apa yang dia bisa. Seorang perwira, punya jabatan, punya pangkat, punya posisi. Tentunya juga dia punya harta. Saya nggak ngomong begini lalu kemudian saya mengarah kepada persembahan untuk gereja, enggak. Saya mau buka secara lebar ini loh saudara yang namanya pelayanan. Tidak hanya sebatas beberapa nomor item yang tertulis di kartu servolution, enggak. Di luar itu masih banyak yang bisa dilakukan. Perwira ini melakukannya dengan apa yang dia punya. Bukankah kalau kita melayani kita melakukan dari apa yang kita punya, yang ada di tangan kita hari ini. Amin. Kita bisa melakukan dari apa yang kita sudah miliki hari ini. Semua talenta yang Tuhan percayakan di tangan kita hari ini itu yang kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Perwira ini yang dia bisa lakukan adalah dia memberikan persembahannya untuk pembangunan bait Allah. Maka kata orang-orang itu, supaya kami semua ini loh bisa tetap beribadah kepada Tuhan di bait suci. Mungkin ada orang-orang tertentu yang melayani dengan cara memberikan barang-barang tertentu untuk mensupport kegerakan Tuhan. Waktu saya dulu kecil, saya tidak terlahir dari keluarga Kristen karena papa mama saya belum orang Kristen. Sekitar kurang lebih saya kelas 2-3 SD, papa mama saya baru bertobat, berjumpa dengan Tuhan. Lalu di dalam pertobatannya dia yang lahir baru itu, papa mama saya menjadi semangat dan rajin ke gereja. Papa mama saya tidak pernah melayani sampai hari ini. Ya, karena papa saya waktu itu bekerja sebagai seorang marketing yang harus keluar kota. Gitu. Waktu itu saya waktu kecil tinggal di Kota Malang, papa saya sering ke Bali untuk bekerja karena wilayah marketingnya dia di Pulau Bali. Ya, pulang mungkin di rumah seminggu 2 minggu pergi lagi gitu. Tidak bisa melayani. Tapi papa mama saya tidak berarti berhenti di situ saja. Setiap kali waktu zaman itu ya, waktu saya kecil ya, kalau Paskah gitu, waktu saya kecil itu selalu ada telur Paskah. Tahu saudara ya, kalau yang usianya mungkin masih
selevel saya atau bahkan di atas saya, saudara paham apa yang saya maksudkan. Telur asin itu loh. Papa mama saya sumbang gereja, bukan sumbang, memberikan persembahannya berupa telur asin. Jadi di rumah tuh beli banyak telur asin, banyak, lalu dikirim ke gereja. Apakah itu tidak tercatat sebagai melayani? Itu melayani. Mungkin sebagian orang tertentu melayani dengan cara berdoa, seperti tadi yang saya katakan. Tidak tercatat sebagai para pendoa mungkin di gereja ini, tetapi dia berdoa dari rumahnya untuk mendukung seluruh kegerakan gereja misalnya. Mungkin orang tertentu menyediakan waktunya untuk bisa menjadi orang yang kalau ada perlu konseling atau apa, tidak secara khusus ngomong kalau aku konselor, enggak. Tapi dia tahu kalau dia tergabung di CG, ada teman-temannya, rekan-rekannya yang kadangkala punya masalah dan lain sebagainya, dia coba untuk kasih jalan keluar, dinasehati, dikasih nasihat sesuai dengan firman Tuhan, itu juga melayani. Nah, hari ini paling tidak melalui 2 Korintus 3 ayat 6, ada 2 hal yang saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah pelayanan fana. Karena di 2 Korintus 3 ayat 6 tadi dikatakan begini. Membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Apa maksudnya? Ternyata ada banyak orang yang melayani hanya berdasarkan hukum yang tertulis. Maksudnya begini. Oh, karena aku orang Kristen katanya aku harus melayani. Lalu pokoknya dia masuk dalam pelayanan gitu aja. Tanpa dia benar-benar mengerti dan tanpa dia benar-benar sadar dan tanpa dia benar-benar lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Kenapa dia harus melakukan pelayanannya? Oh, katanya pokoknya harus melayani, ya melayani. Itu sebabnya orang-orang yang melayani tanpa memiliki dasar yang benar, mengapa dia harus melayani? Akhirnya terjadi banyak kerancuan. Akhirnya terjadi banyak masalah di dalamnya. Terjadi banyak polemik di dalamnya seperti yang terjadi di kota Korintus. Pelayanan fana adalah yang melayani bisa karena terpaksa. Sepertinya dia melayani tapi terpaksa. Kenapa terpaksa? Macam-macam saudara. Karena manusia ini rumit, pola pikirnya rumit. Bisa karena dia kepingin punya status tertentu, terpaksa dia melayani. Akhirnya pelayanannya menjadi terpaksa. Bisa oleh karena dia pingin posisi tertentu atau kepingin dipandang sebagai apa gitu terhadap orang lain. Makanya mau nggak mau dia pokoknya harus masuk dalam pelayanan. Tapi pelayanannya adalah pelayanan yang fana. Orang-orang tertentu melayani mungkin sebagai wujud cuman penyaluran hobi. Oh, aku punya hobi bermain musik. Mohon maaf saya tidak sedang menyinggung teman-teman dari PAW karena saya tahu saya pernah memimpin ministry ini. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat mereka semua yang melayani dengan begitu rupa. Tapi jangan sebagai tempat untuk menyalurkan hobi. Kalau saudara hanya menjadikan pelayanan sebagai tempat menyalurkan hobi karena saudara suka menyanyi, lalu saudara daripada saya nyanyi di kamar mandi, saya nyanyi di panggung aja. Gitu. Saudara telah hilang dari esensi utama, telah hilang dari tujuan utama kenapa saudara melayani. Nanti di ibadah yang kedua, khotbah saya beri judul di ambasador, duta. Sebagai duta, saya akan ngomong tentang kenapa sih harus melayani, kenapa kita itu sebagai duta. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai duta? Ya. Ada banyak orang, saya ingin ngomong secara gamblang dan belak-belakan saudara. Ada banyak orang yang melayani untuk kepentingan pribadi, mungkin cari uang. Saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak sedang menyinggung mungkin bahkan gereja-gereja yang lain. Saya tahu ada banyak gereja yang ketika melayani, saudara diberikan persembahan kasih, PK. Ya. Tapi di gereja ini tidak pernah ada PK. Karena kami para pemimpin di tempat ini, terutama Pak Yusuf, Ibu Yusuf sebagai gembala, tidak kepingin saudara masuk terjun dalam dunia pelayanan. Tapi saudara ternyata terjerat di dalamnya oleh berbagai hal yang tidak penting, tidak perlu. Yang kemudian telah membelokkan maksud tujuan mula-mula kita ketika ingin melayani. Ada banyak orang melayani kepingin cari uang saudara. Ada banyak orang ingin melayani cari posisi, popularitas, cari hal-hal yang bergengsi. Cari citra diri mungkin. Supaya aku dikenal sebagai orang yang apa gitu. Supaya aku dikenal sebagai drummernya gereja. Kira-kira gitu. Macam-macam saudara. Ingat Tuhan Yesus pernah memberikan ilustrasi. Ada seorang yang melayani Tuhan demikian rupa mengadakan tanda mujizat nubuat dan lain sebagainya. Ternyata di akhir hidupnya sorga berkata, enyalah engkau
karena aku tidak mengenalmu. Gawat saudara. Padahal dia ngomong, aku bernubuat bagi namamu. Aku mengadakan mujizat bagi namamu. Aku menyembuhkan bagi namamu. Ternyata surga berkata, enyalah kau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya inilah. Saya ingin membawa saudara selangkah lebih dewasa bahwa ketika kita masuk dalam dunia pelayanan tidak berarti semua permasalahan kita hilang. Tidak berarti kalau kita melangkahkan kaki masuk dalam dunia pelayanan kita langsung tiba-tiba menjadi kudus dan rohani. Itu sebabnya hari ini saya ingin saudara cek. Saudara yang sudah melayani secara formal di gerejawi gitu ya. Saudara bisa cek apakah hari ini kalau aku melayani hatiku masih lurus di hadapan Tuhan. Apakah kalau hari ini aku melayani hatiku masih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu saudara semua yang melayani yang bukan yang formal. Yang tadi saya katakan bisa berdoa di rumah. Saudara bisa support persembahan. Saudara bisa macam-macam saudara ya. Banyak hal yang saudara bisa lakukan. Kalau itu saudara juga perlu cek. Apakah yang saudara lakukan karena aku mengasihi Tuhan. Jangan sampai saudara masuk dalam bagian adalah yang terbilang sebagai pelayanan fana. Yang kedua adalah pelayanan kekal. Kenapa pelayanan kekal? Karena 2 Korintus 3 ayat 6 tadi berkata demikian. Tidak terdiri dari hukum yang tertulis itu ya, koma. Tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Kalau Anda dan saya terima kasih karunia diselamatkan oleh Tuhan. Kita dipindahkan dari jalan hidup kita yang gelap kepada jalan yang terang. Hidup di dalam kekekalan. Maka rohnya itu tinggal di dalam kita. Maka ketika kita melayani Tuhan, melakukan semua pekerjaan pelayanan kita, yang dasarnya dari roh itu, maka semua yang kita kerjakan bersifat kekal. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya hari ini saya ingin semua dari kita, termasuk saya juga perlu, saya mengingatkan dan periksa diri saya sendiri. Apakah semua yang saya lakukan sampai hari ini, itu bersifat pelayanan kekal. Ataukah saya cuma cari citra diri saja? Pelayanan yang mengalir dari roh yang telah diperbaharui dan diubahkan oleh karya penebusan Kristus. Itulah pelayanan kekal. Selama kita melakukan, kalau saya start melayani Tuhan di titik ini, selama saya berjalan melayani Tuhan di dalam langkah-langkah pelayanan saya, selama modal dasar saya oleh karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan saya, maka saya mau melakukan pelayanan ini. Saya selangkah lagi berjalan, maka semua apa yang saya lakukan dari titik start itu sampai kepada titik ini, semua yang saya lakukan bersifat kekal. Karena saya tidak pandang apakah itu posisi, apakah itu jabatan, apakah itu nama baik, apakah itu tentang ketenaran dan lain sebagainya, apakah cari uang dan lain sebagainya. Saya tidak pandang itu, tapi yang saya pandang ada Yesus Kristus Juru Selamat yang pernah mati bagi saya. Yang seharusnya saya itu binasa, kalau saya jalan di sini saya akan masuk pada api yang besar itu dan yang kekal juga apinya. Tapi oleh karena di situ saya melihat hanya kepada Yesus, saya melakukannya dengan hati yang tulus mengerjakannya. Maka apa yang saya lakukan selalu bernilai kekal dan saya pun akan diterima di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan saya, Juru Selamat saya, Yesus Kristus namanya. Saya ingin membacakan buat saudara 2 Korintus 4. Ini pasal yang keempat, kelanjutannya. Ayat 7-10. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta apa? Pelayanan. Saudara bisa baca di ayat sebelumnya. Tetapi harta ini, pelayanan itu dianggap sebagai harta oleh Paulus. Perhatikan. Betapa berharganya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu, nah ini loh kuncinya saudara. Kekuatan yang melimpah-limpah untuk melakukan pelayanan. Kekuatan yang melimpah-limpah untuk terus tetap dalam garis poros hati Tuhan melayani dia. Berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus mau ngomong begini untuk jemaat Korintus, kalau kamu semua nolak aku, kalau kamu semua berpikir salah tentang aku pun gak peduli karena bukan posisi dan nama yang sedang kucari. Aku tetap terus berjalan melangkah karena kekuatanku berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8. Dalam segala hal, perhatikan ini saudara, kami ditindas. Loh saudara, masuk pelayanan ada penindasan.
namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan ada banyak ajaran atau pemahaman yang selama ini salah yang kita semua terima. Ada ajaran-ajaran yang salah tentang melayani. Orang yang melayani katanya semakin diberkati. Orang yang melayani katanya doanya akan dijawab. Orang yang melayani katanya tidak punya permasalahan. Orang yang melayani katanya masuk surga. Enggak, saudara. Kalau memang Anda dan saya akan punya permasalahan seperti Ibu Meriana Rungkat yang tadi awal saya ceritakan. Dia melayani Tuhan. Lalu kemudian dia kena leukemia dan meninggal. Kalau kita memang harus berjalan dalam permasalahan, itu bukan oleh karena Tuhan jahat. Tapi juga bukan oleh karena supaya untuk menghindari masalah aku masuk dalam dunia pelayanan. Bukan. Sekali lagi definisi pelayanan adalah Anda dan saya terima kasih Tuhan yang besar dan kita mau membalas kasih Tuhan yang sebenarnya tidak akan pernah bisa terbalas melalui semua yang kita bisa lakukan. Makanya yang menjadi bahan bakar motor di sini adalah kematian Kristus. Kematian Kristus karena aku yang harusnya mati, tapi Kristus yang mati. Yang menjadi bahan bakar motor di sini adalah Yesus yang menghidupkan aku. Yesus yang menghidupkan aku. Maka apapun yang terjadi di sekelilingku aku tetap setia. Apapun yang terjadi di sekelilingku aku tetap akan berdoa. Apapun yang terjadi di sekelilingku aku tetap akan melayani. Saya bertobat menerima Tuhan itu kelas 3 SMP. Di dalam sebuah KKR, di sebuah gereja. Bukan di gereja Marsianan waktu itu. Di saat yang sama saya maju altar call, saya terima Tuhan. Di saat yang sama saya dibaptis Roh Kudus, berdoa dalam bahasa roh. Lalu perjalanan kerohanian saya tiba-tiba langsung meningkat karena kasih mula-mula, saudara ya. Saya menggebu-gebu melayani Tuhan. Saya terlibat dalam dunia pelayanan dan saya terus berjalan. Sampai suatu kali saya sekitar kelas 1 SMA itu saya sambil sekolah, saya itu sambil bekerja, saudara. Ya, kerjaan saya apa? Saya terima les pelajaran sekolah. Gitu. Jadi saya datang dari rumah ke rumah untuk ngasih les pelajaran, bimbingan belajar itu ya. Hari itu saya cuman punya, ingat saya mungkin satu atau dua anak gitu yang saya les. Saya ngelesi gitu ya, saudara ya. Nah, karena saya daftar ke lembaga bimbingan belajar, saya kayak orang ngelamar gitu ya. Saya mau daftar di sini sebagai tenaga pengajar. Kalau ada murid yang mau butuh ini, saya yang akan datang untuk ngajar. Suatu kali datang seorang teman saya. Dia punya banyak murid. Dia juga ngelesi, saudara. Usianya lebih tua dari saya. Lalu dia ngomong sama saya gini. Erik, kamu bisa bantu saya enggak? Oh ya, kenapa kok? Saya ngomong gitu. Aku ini punya panggilan, kepingin sekolah misi di Lawang, YWM. Ya, sekolah misi. Tapi itu 3 bulan. Artinya aku tidak bisa ngelesi lagi murid-muridku ini. Sudah banyak yang tak berhentiin sih. Tapi cuma tinggal ada 1 keluarga, 3 anak, 1 keluarga. Nah karena 1 keluarga enak, Rik. Sekali datang kamu ngelesi 3 anak dapatnya gede langsung. Daripada 1 anak pindahnya kan lebih banyak gitu ya. Mau enggak? Gitu. Dia bilang gitu. Oh mau gitu ya. Nah tapi dia bilang gini, ada syaratnya. Tapi karena saya mau sekolah misi, saya perlu juga ada orang yang mendanai saya sekolah. Jadi tolong kalau kamu mau anak ini 1 keluarga kamu yang ngelesi, tapi hasil dari ngelesimu 50% kasih ke aku ya selama 3 bulan. Saya nggak berpikir panjang, saya sudah nggak tunggu lagi, saya langsung jawab, oke kok, deal, jalan. Nah waktu saya ngomong oke kok, deal itu beberapa teman saya yang lain dengar, lalu ada yang mulai ngomong. Nah kenapa saya ngomong oke? Karena saya melihat bahwa apa yang saya lakukan meskipun 50% itu nggak saya terima. Karena kalau dipikir-pikir ya saudara, saya terima 50%, halah ya sama aja. Sama aja saya terima 2 murid di tempat 2 yang berbeda, kayaknya lebih besar daripada 1 tempat. Katanya tadi janjinya 1 tempat terima 3 gitu ya. Ternyata separuh, disunat separuh gitu saudara ya, dipangkas. Nah, tapi yang saya lihat adalah, oh ini untuk menunjang dia karena dia mau sekolah misi 3 bulan. Saya lihatnya itu. Saya berpikir bahwa dari apa yang saya lakukan bisa menolong dia untuk bidang pelayanannya dia. Lalu mendengar itu teman-teman saya yang lain datang ke saya ngomong gini, Erik, salah kamu itu, kamu ini dibodohi gitu. Kok mau kamu diakali, kira-kira gitu ya saudara. Kalau kamu nggak mau, kalau kamu tolak, nggak terima, toh juga dia pasti akan lepas muridnya kok.
hilang kok. Gitu. Dan kamu bisa datang ke lembaga bimbingan yang itu, minta supaya dioper ke kamu, dia ngomong gitu. Nah, suara itu banyak saudara di telinga saya. Itu membuat waktu itu saya sempat berpikir gini juga, iya benar juga ya. Kenapa kok saya diakali gini, saya ngomong gitu. Kalau saya waktu itu ngomong enggak, saya enggak bersedia, toh juga dia enggak punya pilihan yang lain. Gitu. Karena teman-teman saya yang lain sekitar itu enggak banyak yang ngelesi saudara. Dan enggak banyak yang mampu ngelesi di level itu. Karena anak 3 ini, waktu itu saya kelas 1 SMA, anaknya yang terbesar kelas 3 SMP. Jadi saya kelas 1 SMA, saya ngajari anak 3 SMP gitu. Terus rentetan, kelas 2 SMP, kelas 1 SMP gitu anaknya. Rentetan satu keluarga. Nah, terus kemudian itu membuat saya menjadi kecewa tiba-tiba. Saya merasa, loh kok saya dibohongi ya? Loh kok saya diperalat begini ya? Terus kemudian saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini sebenarnya berkat dari kamu atau enggak sih? Gitu. Kok saya kok dibohongi gini? Kenapa saya harus, hasil yang saya dapatkan dari upaya kerja keras saya ternyata 50%, ternyata kenapa kok harus diminta sama dia 3 bulan? Gitu. Nah, kemudian di situasi-situasi seperti itu, cuma ada satu kata yang melintas di hati saya, yang membuat saya kemudian berhenti ngomong itu dan saya tetap melakukan. Kata-kata itu adalah muncul, kamu melayani. Saya langsung berhenti, saya langsung gak ngomong ini itu dan sebagainya, saya langsung tidak menjadi kecewa, saya juga tidak mempertanyakan kepada Tuhan kenapa begini begitu dan sebagainya. Saya tahu jelas bahwa apa yang saya lakukan, meskipun seolah-olah hasil yang saya harusnya terima itu dipotong 50%, tapi yang di hati saya Tuhan berkata, kamu melayani. Padahal tidak terkait dengan gereja. Sejak kelas 3 SMP waktu saya bertobat memberikan diri dalam dunia pelayanan, saya melayani Tuhan, saya berjalan dalam kehidupan kerohanian saya melayani. Banyak jatuh bangun, banyak permasalahan yang saya jalani saudara. Banyak sekali. Tapi kalau saya menoleh ke belakang, saya melihat semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau saya melihat menoleh ke belakang, kalau itu semua saya kerjakan oleh atas dasar pelayanan fana saya pasti akan mutung di tengah jalan. Saya pasti akan berhenti dan tidak akan meneruskan pelayanan saya. Dan entah hari ini saya kemana. Karena karena orang yang sudah masuk dalam dunia gerejawi kayak gitu, dalam dunia pelayanan, lalu kemudian mutung, kecewa, itu bisa terhilang saudara. Mending dia jadi jemaat biasa, daripada dia sudah terlanjur masuk, lalu dia kecewa, tidak bisa sembuh. Wah itu jadi masalah. Tapi hari ini, kalau saya menoleh ke belakang, saya tidak pernah kecewa dan sakit hati atau apapun juga. Meskipun ada banyak hal yang bisa berpotensi hari itu membuat saya kecewa, membuat saya sakit hati, membuat saya menangis, membuat saya merasa kenapa kok begini. Padahal yang aku lakukan adalah melayani. Kalau saya menoleh ke belakang, lewat semua yang saya lakukan, saya bisa berkata, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya nggak bisa cerita panjang lebar, tapi kalau saudara tahu cerita, saya punya banyak kesempatan untuk saya kecewa dan berhenti. Saya pernah di dalam sebuah kesempatan saya melayani sudah dengan kondisi yang sangat menyenangkan. Saya punya teman-teman rekan pelayanan yang sudah menyenangkan. Lalu tiba-tiba masuk satu tim lain di dalam tempat di mana saya melayani itu. Lalu dengan berbagai macam cara dan intrik, saya dan tim saya berusaha digeser dan disingkirkan. Hari itu saya tahu jelas bahwa saya ada di sini. Yang saya lihat adalah Yesus yang menyelamatkan hidup saya. Saya tidak pernah kecewa. Saya digeser, lalu kemudian bahkan sampai ada sebuah event gitu ya, entah Paskah atau Natal saya lupa. Yang biasanya saya selalu tugas, tidak berarti saya minta, kalau biasanya saya selalu minta saya gitu, enggak saudara.
Saya tahu nama saya nggak ada di situ. Lalu teman saya, rekan saya, ingatkan saya, Erik, waktu itu saya dan teman saya WL berdua, dia ngomong gini, namaku nggak ada, namamu juga nggak ada. Yo, po ini. Dia bilang gitu. Saya ngomong gini, sudahlah tenang aja, enggak apa-apa. Kita lo melayani. Kalau dikasih kesempatan melayani, kita jalan melayani. Kalau nama kita belum muncul, berarti kita belum bisa melayani di sana. Enggak apa-apa, kita masih bisa melayani di tempat yang lain. Bukan pindah tempat, bukan. Bidang yang lain ada masih banyak. Tapi hari ini saya ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, catat baik-baik. Baik saudara yang melayani secara formal maupun tidak formal, jangan pernah kecewa lewat semua lembah air mata yang pernah kau lewati sampai hari ini. Sebab apa yang kau lakukan dicatat di buku kerajaan sorga, bahwa Anda dan saya adalah pelayan-pelayan Tuhan yang memberikan hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Kalau melayani untuk hidup, kita melakukan segala macam upaya yang kita bisa lakukan, jungkir balik kita mau lakukan, yang penting aku dapat pelayanan supaya aku bisa hidup. Salah saudara, salah. Karena hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Saya undang teman saya, Imelda, bisa naik ke atas dengan timnya. Bapak Ibu Saudara, sebentar teman-teman worship ministry akan menaikkan sebuah pujian. Saya ingin saudara merenungkan kata-kata dari pujian ini, dan saya ingin saudara secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Saya nggak tahu saudara, semua orang di tempat ini termasuk saya juga akan berdoa di momen ini ketika pujian ini dinaikkan. Saya nggak tahu saudara di level mana saudara melayani Tuhan. Apakah saudara pemula, ataukah saudara yang sudah sekian belas puluh tahun melayani Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku dulu sudah melakukan ini, aku dulu sudah berjuang begini, nggak ada yang menghargai. Aku dulu sudah lakukan ini itu, enggak banyak orang yang tahu, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang mengerti aku. Justru aku ditinggalkan oleh banyak orang misalkan. Hari ini saya ingin saudara, ayo menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Mau Bapak Ibu Saudara? Mari kita renungkan kata-kata pujian ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan untuk sekali lagi mengarahkan hati kita, dikalibrasi ulang supaya hati kita lurus, tepat center lurus di hadapan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena hanya kepada Dia saja semua yang kita lakukan, pelayanan kita kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan tangan kita di dada kita. Tak akan pernah ku sesali. Kami tidak akan pernah menyesal ya Tuhan melayani Engkau. Mengiring Yesus Kami tidak akan pernah menyesal dan kecewa, sebab yang kami layani adalah Juru Selamat kami. lewati Yang kami layani adalah Tuhan dan Raja kami. Haleluya. saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun yang harus kami bayar, Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. tetap setia Haleluya. Melayani, mengasihi-Mu ya Tuhan.
Mari pejamkan semua mata kita, letakkan tangan di dada. Ikuti doa saya. Bapa di sorga, hari ini aku mau ya Tuhan, Aku mau ya Tuhan. kembali mengarahkan mataku, Kembali mengarahkan mataku. kembali mengarahkan hidupku Kembali mengarahkan hanya kepada Engkau, hanya pada Engkau. Tuhanku, Tuhanku. Juru Selamatku, Juru selamat. yang aku kasihi, yang aku layani. Yang aku layak. Aku tahu ya Tuhan, Aku tahu ya Tuhan. meski telah melewati lembah air mata, hari ini aku mau bangkit menjadi pelayan-pelayan Tuhan, Jadi pelayan-pelayan Tuhan. pelayan-pelayan perjanjian baru Pelayan-pelayan perjanjian. yang melakukan pekerjaan pelayanan Yang melakukan pekerjaan pelayan. oleh karena karya Kristus, Oleh karena karya Kristus. bukan kepentingan pribadi. Bukan karena kepentingan pribadi. Ini hidup kami, apa yang kami lakukan Apa yang kami lakukan. yang terbaik Yang terbaik. untuk Engkau, Untuk Engkau. karena hatiku Karena hatiku. mengasihimu. Kasih. Haleluya.